Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam petunjuknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, lelaki yang hatinya tergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, aku takut kepada Allah, orang yang mensedekahkan sesuatu kemudian merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya, dan orang yang mengingat Allah sendirian, lalu kedua matanya berlinang air mata. Sahabat beriman, pada saat yaumul hisab, di hari kiamat, tidak ada pepohonan, tidak ada kamar tidur, tidak ada istirahat. Sementara matahari jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia, yaitu 1 mil. Kondisi ini diperburuk dengan keadaan manusia yang tanpa memakai pakaian sama sekali alias telanjang bulat dan tanpa alas kaki. Mereka berada di satu tempat yang sama berupa dataran tinggi yang luas. Semua manusia dari manusia generasi pertama hingga generasi terakhir, tua muda, pria wanita, para nabi dan rasul, para pemimpin negara dan menteri, orang kaya dan miskin, orang lemah dan kuat, orang kafir dan munafik, muslimin dan mukminin, seluruhnya berada di tempat yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan informasinya. Keringat yang menggenang tubuh manusia saat itu sesuai dengan kadar amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tangannya ke mulutnya. Kemudian Allah mendatangkan 7 golongan manusia ini dan menjadikan mereka berada di bawah naungannya sampai Allah mengadili semua manusia. Yang dimaksudkan dengan naungan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tadi adalah naungan Al-Aras. Di hari yang berat pada hari kiamat kelak, ada 7 golongan manusia yang dimuliakan Allah dengan mendapatkan fasilitas pelindung dari sinar mentari yang sangat panas menyengat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Mereka adalah pemimpin yang adil kepada rakyatnya, yang memelihara hak-hak mereka, memperhatikan maslahat mereka, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemimpin semacam ini mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan senantiasa mentaati dalam perintah dan larangannya. Dikhususkan sebutan pemuda dalam hadis ini karena ibadah di usia muda merupakan perkara yang paling berat dan sulit untuk dilakukan. Hal ini karena banyaknya dorongan untuk berbuat maksiat dan dominasi dari syahwat. Bila di masa muda seseorang tekun beribadah, maka hal itu menunjukkan
kuatnya takwa dan besarnya rasa takutnya kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang hatinya tergantung di masjid, yaitu orang yang sangat amat mencintai dan terikat dengan masjid, menunggu sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat. Seakan-akan hatinya merupakan lampu yang berada di masjid. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Maksudnya, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan di jalan menuju keridhaan serta ketaatan kepadanya, bukan karena kepentingan duniawi. Mereka bersatu berdasarkan hal itu. Mereka benar-benar tulus karena Allah saat bersatu dan berpisah. Yang keempat, seorang lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita, namun menolaknya. Hal ini bisa mengandung makna dia mengucapkannya untuk mencegah wanita itu dari berzina, atau bisa juga bermakna dia mengucapkannya dengan hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu rasa takutnya kepada Allah telah menghalanginya dari melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikhususkan wanita yang berkedudukan dan cantik karena kuatnya daya tariknya. Penolakannya terhadap godaan yang sangat besar semacam itu berarti dia telah menghimpun tingkatan-tingkatan ketaatan kepada Allah dan rasa takut kepadanya pada level yang paling sempurna. Ini merupakan sifat orang-orang yang siddiqin, orang yang sangat teguh di atas imannya. Yang kelima, orang yang bersedekah dengan sedekah sunnah lalu merahasiakannya, sehingga diumpamakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya, andaikan tangan kirinya adalah orang yang hidup, dia tidak mengetahui sama sekali sedekah yang dilakukan, meskipun dia sangat dekat dengannya, saking rapatnya menyembunyikan sedekah. Ini merupakan sikap yang paling utama dalam bersedekah dan paling jauh dari riya. Meskipun demikian, bersedekah dan zakat secara terbuka itu diperbolehkan bila bersih dan riya, dan dengan tujuan untuk mendorong orang lain untuk berimpak, dan agar orang lain meneladani dirinya serta untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Yang keenam, seseorang yang berzikir kepada Allah dengan hatinya atau dengan lisannya. Hal ini dapat juga diartikan dengan seseorang berada di tengah banyak orang, namun hatinya hanya menghadap kepada Allah dan tertuju kepadanya. Lalu meneteslah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.